Cerita akan berfokus pada seorang pegawai bank bernama Nathan yang saat itu mengawali paginya. Setelah perjalanan yang macet, sampailah dia di tempat kerja. Karena diam-diam, ternyata Nathan suka dengan salah satu pegawai bernama Sherry yang baru bekerja selama 2 bulan. Tomorrow, we put the trust. Nice, powerful. Good stuff. Sebagai asisten manajer, Nathan harus menghadapi nasabah yang mengaku tidak bisa membayar cicilan. Nasabah yang sudah abah-abah ini menjelaskan jika sepeninggalan istrinya setahun lalu, dia tidak memiliki lagi semangat untuk melanjutkan usahanya. Makanya dia tidak bisa membayar cicilannya, dan ikhlas jika bank nantinya akan menyita tokonya. Nathan yang merasa tak tega memberikan saran untuk si abah, agar sabar dan jangan panik, siapa tahu nanti ada jalan keluarnya. Let me walk you out, okay? Saat Nathan sedang membuat kopi dan melihat boneka yang sedang berpelukan, Nathan tak sengaja menumpahkan kopi panas pada tangannya. Saat Sherry menyapanya dari belakang, Nathan pun tidak menunjukkan rasa sakit dan kepanasan. Dia langsung pergi untuk mengobati tangannya yang melepuh. Karena takut dipecat, Sherry pun menemui Nathan meminta maaf dan mengajaknya makan siang bareng. Nathan yang sudah lama menyukainya langsung menerima ajakannya. Pada saat makan siang itu, Sherry bertanya kenapa Om tidak berteriak saat kena air mendidih. Dengan jujur, Nathan bilang bahwa dia memiliki kelainan genetik yang disebut CIPA, yaitu Congenital Insensitivity to Fine with Anhidrosis. Kelainan genetik yang masuk dalam kategori langka yang membuat pengidapnya tidak bisa merasakan rasa sakit, suhu panas, dingin, dan yang lainnya. Saat tubuh Nathan terluka atau mengalami pendarahan, terkadang Nathan tidak menyadari hal itu. Tiba-tiba pingsan saja, bahkan resiko terbesarnya adalah kematian. Sehingga saat Sherry menganggap hal itu sebagai kekuatan superhero, sebaliknya Nathan harus selalu waspada dan memastikan tubuhnya tidak terluka. I'm sorry. No, hey, I'm a... Di rumah, Nathan bermain game online bersama teman online-nya yang bernama Roscoe. Mereka belum pernah bertemu secara langsung. Namun begitu, Roscoe adalah teman yang baik dan sering mendengar curhatannya. Dia menyarankan agar segera mencari pasangan hidup agar tidak kesepian. Termotivasi oleh Roscoe, Nathan pun memberanikan diri mengajak Sherry bertemu di sebuah bar. Saat mereka sedang asik, muncullah teman SMP Nathan yang terkenal dengan sikapnya yang menyebalkan, dan memanggil Nathan dengan julukan lamanya Novoken. Dulu dia sering dipukuli temannya, karena semua orang tahu jika Nathan tidak bisa merasakan rasa sakit saat dipukuli. Novocaine, and he's not Sorry. Excuse me for 1 second. Pulang dari toilet, dia kembali kepada Sherry yang sedang asik ngobrol dengan si temannya yang nyerobot gebetannya. Menyadari hal itu, Sherry memesan 2 gelas minuman spesial, dan yang terjadi selanjutnya, itu adalah minuman alkohol yang dicampur saus pedas. Nathan baik-baik saja, tapi tidak dengan temannya yang kepedasan. Done. Beberapa waktu berlalu setelah Nathan dan Sherry semakin dekat. Terlihat Nathan menjalani hidupnya dengan gairah. Di mana hari ini Nathan berencana akan menyatakan cinta, akan tetapi muncullah 3 orang perampok berkostum Santa yang mengincar uang di bank tersebut. Last night was life-changing. Di mana salah satu perampok menghajar manajer untuk memaksanya membuka brankas. Namun karena si manajer menolak, si rampok yang jahat langsung membunuhnya. Hold my bluff. Pak manajer mati, para rampok pun mengincar asisten manajer, yaitu si Nathan, untuk membuka brankasnya. Nathan yang menolak sehingga membuat si rampok akan menembaknya, akan tetapi karena Sherry ikut campur, si rampok mengancam akan menembaknya. Dan itulah kelemahan Nathan, tak ingin melihat wanita idamannya tersakiti. Okay, I'm telling you, stop it, I'm telling you. Paksa memberitahu kode brankas itu dan langsung mengambil semua uang yang ada di bank itu. Karena polisi mengepung tempat ini, para rampok menjadikan Sherry sebagai sandera agar bisa melarikan diri. Dan akhirnya terjadi baku tembak. Tak lama setelah rampok pergi dan menculik Sherry, Nathan keluar untuk meminta bantuan. Dan Nathan pun mengambil pistol dari polisi yang terluka dan memakai mobil polisi yang ada di sana.
Sorry, I will bring it back. Oh my God. Hey, you good? You guys? Dikira yang mengejar adalah polisi, ketua rampok yang bernama Simon meminta rekannya yang beda mobil untuk berpencar. Setelah mengalami tabrakan dan si rampok menemui jalan buntu, mereka berdua akhirnya berhadapan. Dengan Nathan yang membawa pistol, rampok yang bernama Ben dengan mudahnya merebut pistol itu. Berlokasi di dapur restoran, Nathan harus menghadapi Ben yang merupakan mantan tentara bayaran. Saat Ben berhasil merebut pistolnya, Nathan dengan tangan kosong mengambil sebuah wajan panas dan memukul si Ben sehingga pistolnya terlempar ke minyak penggorengan. Ben membanting Nathan tanpa tahu jika dia tidak bisa merasakan rasa sakit. Bahkan Nathan yang baik meminta maaf saat salah memukul sasaran. I am so sorry. Hey. Nathan benar-benar tidak punya kesempatan untuk mengalahkannya. Kesempatan yang dia miliki adalah pistol yang ada di dalam minyak panas. Ia pun mengambil pistol itu dan... Setelah Ben mati, Nathan menemukan HP-nya yang berisi pesan bahwa Simon sudah berada di markas. Tidak tahu di mana lokasinya, Nathan memoto tato di tangan Ben untuk dijadikan petunjuk menemukan di mana lokasi markasnya. Dengan bantuan Roscoe, Nathan mengirim foto itu untuk melacak salon tato yang membuat tato tersebut. Sementara Nathan akan pergi ke rumah kakek nasabahnya untuk mengobati luka tembak yang dia terima. Thank you. Thank you, bye. Di TKP, kita akan diperlihatkan dengan kapten polisi wanita bernama Mincy yang mendapat laporan dari anak buahnya tentang Nathan yang diduga sebagai komplotan. Karena Nathan ikut menghilang dari TKP dan mencuri mobil polisi yang ada di sana. Could be a double cross. Do we have units in pursuit? Coming through, News. He's on my way. Nathan yang tiba di rumah si kakek, Nathan langsung mengobati lukanya sendiri dan mencabut peluru tanpa menggunakan pereda sakit. Dia juga menempelkan kembali kulitnya yang sobek dengan lem perekat. Wow, amazing sekali. Good as new. Karena kehilangan cairan merah, kemungkinan dia akan pingsan di tengah jalan. Dia pun meminta obat yang digunakan sebagai pemicu adrenalin. Saat itu, Nathan mendapat SMS dari Roscoe mengenai lokasi salon tato. Saat perjalanan ke sana, Nathan dihubungi oleh Kapten Mincy yang sedang ada di TKP kematian si Ben. Dengan segalanya, Nathan pun ditetapkan sebagai tersangka dan polisi akan segera menangkapnya. Have it your way. Yeah, let's move. Di markas para perampok, Simon si ketua sedang mengobrol dengan rekannya yang bernama Nigel. Nigel adalah kakak dari si Ben. Dia pun cemas karena adiknya yang tidak kunjung datang. Dan ternyata wanita idaman Nathan adalah salah satu anggota komplotan perampok. Bahkan Sherry adalah adik kandung dari Simon yang sengaja ditugaskan untuk memanfaatkan Nathan agar mempermudah misi mereka. Melihat kakaknya membunuh si manajer, dia pun merasa kesal dengan tindakannya. Menurutnya, Simon tidak harus sampai membunuh seseorang, karena tujuan mereka hanya mengambil uang dari bank tersebut. Nathan yang sudah tiba di salon tato, pemiliknya adalah seorang pria bertubuh besar. Bermodalkan pistol yang masih dia bawa, meminta si pria besar memberitahu semua tentang si Ben. Namun pria besar itu sesuai dengan tubuhnya. Segala serangan Nathan tidak mempan, bahkan Nathan pun dibuat tidak berdaya. Pria besar heran karena Nathan memukul-mukul tangannya ke serpihan kaca, tanpa tahu bahwa Nathan tidak bisa merasakan rasa sakit. Nathan menjadikan itu sebagai senjata setelah pria besar menyebutkan nama lengkap Ben. Nathan menghubungi Roscoe untuk melacak nama itu. Tak lama, Roscoe mendapatkan datanya, sekaligus alamat rumahnya. Missed you too. Saat itu, Nathan tiba di rumah Ben. Dia langsung masuk tanpa memperhatikan sekitarnya.
Sebagai mantan tentara, Ben dan adiknya menyiapkan jebakan tersembunyi saat ada orang asing masuk ke rumah mereka. Come on, really? Setelah terkena 2 jebakan, Nathan menemukan seragam bengkel milik Ben yang tidak jauh dari sana. Namun tiba-tiba dia terkena jebakan lain. Saat Nathan tergantung, dia pun menghubungi Roscoe dan memintanya untuk datang menolong. 10 minutes. You here, bro? Tak lama, Nigel datang dan menemukan Nathan yang masih tergantung. Dia mengaku sebagai pencuri yang salah masuk rumah agar bisa dilepaskan. Namun Simon menelepon dan memberitahu tentang Ben yang sudah mati, dibunuh oleh seseorang yang cirinya sama seperti si Nathan. Why don't you just get back here and we'll figure it all out? Pada akhirnya, Nigel tahu jika Nathan yang sudah membunuh Ben. Dengan amarah, Nigel berniat untuk menembak Nathan. Hey, hold on. You killed my brother. Just make it quick. Nathan pun meminta Nigel untuk membunuhnya dengan cepat. Nigel menyadari bahwa kematian cepat terlalu mudah untuk Nathan. Nigel berniat akan menyiksa Nathan tanpa tahu jika Nathan tidak bisa merasakan sakit. Dengan percaya diri, Nigel menjelaskan tentang metode ekstrim selama dirinya di kemiliteran. And pain. Yeah. Nathan pun berpura-pura kesakitan agar Nigel tetap percaya dengan apa yang dilihatnya. Oh, God! Ah! Oh, wow! Oh. Ah. Terribly. Puas menyiksa Nathan, Nigel pun akan menusuk bola mata Nathan. Meskipun Nathan tidak bisa merasakan sakit, bukan berarti dia tidak bisa mati. Dengan kepanikan, Nathan berhasil mengulur waktu dengan menyampaikan pesan terakhir dari si Ben. Ya, datanglah si Roscoe. Dan saat mereka akan pergi, Nigel menyerang Nathan sehingga Roscoe melemparkan pisau yang dia temukan. Saat Nigel mencekiknya, Nathan teringat dengan busur panah yang masih menancap di pahanya. Setelah Nigel mati, Nathan berencana pergi ke bengkel tempat Sherry disandra. Roscoe yang datang dengan motor agar ikut bersamanya. I think I have an idea. Your Harley, it's still parked out front, yeah? Sort of. Saat Mincy dan rekannya tiba di lokasi, Nathan pun pergi dengan motor Roscoe. Saat Mincy menangkapnya, ternyata Nathan berhasil mengecoh Mincy dan saat ini dia berada di bengkel yang dimaksud. Nathan menodongkan pistol kepada Simon dan memintanya untuk melepaskan Sherry. Namun Simon berkata, I hate to break it to you, bud, but she's my sister. Betapa kagetnya Nathan saat tahu semua yang dia lakukan ternyata sia-sia. Simon pun menghajarnya dan menyeretnya ke bawah mesin dongkrak untuk ditindih menggunakan mobil. Let's see how you do. A little pressure. Once again, Nathan pun selamat lagi saat Mincy dan rekannya datang ke lokasi. Setelah semuanya selesai, Sherry pun ditangkap dengan tuduhan perampokan. Sementara, Nathan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Yeah, well, good thing we're here to save his ass. Wouldn't that be amazing if we... Dan ternyata Simon masih hidup dan berhasil menembak rekannya Mincy. Simon juga berhasil merebut ambulan yang membawa Nathan. Dengan luka tembak, Mincy memaksa Sherry untuk mengejar ambulan. Di tengah kota, Nathan akhirnya siuman dengan satu tangan yang diborgol, dengan terpaksa mematahkan ibu jarinya. Saat akan menggunakan pistol, ternyata pelurunya kosong. Dia melihat alat kejut listrik dan menggunakannya. You know that? What was that? I can't hear you. You're mumbling. Speak up. Clear. Di pelabuhan, Nathan berhasil membuat mobilnya terguling. Simon mulai menyerang Nathan. Walaupun Nathan tidak merasakan sakit, bukan berarti dia kuat. Nathan yang kelelahan babak belur oleh si Simon.
Sherry pun datang tepat waktu. Simon yang menyadari adiknya sudah berkhianat, tak ragu untuk membunuh Sherry. Namun Nathan melihat kotak P3K yang terjatuh dari ambulan, dan melihat ada obat alergi yang mengandung adrenalin dan mengambilnya. Feel this. Setelah semuanya selesai, Nathan akhirnya siuman di rumah sakit dengan terluka yang cukup parah. Dia masih tidak merasakan sakit. Tak lama, Mincy muncul dan mengabarkan terkait tuduhan sebelumnya, bahwa Nathan dinyatakan tidak bersalah, tapi harus mempertanggungjawabkan kerusakan fasilitas yang sudah dirusakkan. My daughter. Thank you. 1 tahun berlalu, dan Nathan kini sudah sembuh. Dia fokus menjadi gamers. Nathan pun sering mengunjungi Sherry di penjara, dan film pun tamat.